Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang terjadi di balik layar teater politik Indonesia? Bukan hanya drama di panggung besar yang perlu kamu perhatikan, tapi juga bayang-bayang tempat keputusan-keputusan besar dibuat, dan para pemain yang jarang terlihat. Dunia politik bukan hanya soal siapa yang paling populer, tapi siapa yang siap duduk di kursi panas itu. Tapi sebelum kita menyelami lebih dalam, pastikan untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen di bawah. Saya ingin tahu, siapa menurut kamu yang benar-benar siap masuk dalam sorotan politik Indonesia? Apakah Gibran yang muda dan karismatik? Atau Prabowo yang penuh strategi? Atau ada nama lain yang kamu pikir layak? Berikan pendapat kamu. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membahas cerita-cerita yang penting dengan cara yang berbeda. Di episode kali ini, kita akan mengungkap teka-teki politik yang sedang menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Jadi, ambil tempatmu, dan mari kita lihat siapa yang sebenarnya berpotensi untuk naik ke panggung dalam politik Indonesia yang terus berkembang. Di panggung besar bernama Indonesia, ada satu kursi yang belakangan ini terasa lebih panas dari biasanya. Bukan kursi presiden, tapi kursi di sebelahnya. Ya, kursi wakil presiden yang diduduki oleh Gibran Rakabuming Raka. Diam-diam, di belakang, layar hiruk-pikuk berita, angin isu mulai berembus. Bukan sekadar angin sepoi-sepoi, tapi angin yang cukup kencang untuk membuat orang-orang berbisik. Bagaimana jika isu pemakzulan, sebuah kata yang terdengar berat dan menyeramkan, mulai disebut-sebut? Entah ini sekadar gertakan politik atau skenario serius, yang jelas percikan apinya sudah ada. Pertanyaan yang dulunya hanya ada di warung kopi atau grup WhatsApp, kini mulai naik ke permukaan. Kalau Gibran lengser, lalu siapa yang akan menggantikannya? Ini bukan lagi sekadar gosip. Ini adalah simulasi politik tingkat tinggi. Karena di dunia kekuasaan, tidak ada yang namanya ruang kosong. Sebelum sebuah kursi ditinggalkan, sudah ada banyak orang yang mengukurnya, memandangnya. Bahkan mungkin sudah menyiapkan nama untuk duduk di sana. Suasana tegang tapi tak terlihat, ini menjadi pembuka dari babak baru yang mungkin akan kita saksikan. Di tengah kegaduhan bisik-bisik itu, seorang tokoh senior memutuskan untuk turun gunung. Bukan dengan menggelar konferensi pers yang dikelilingi puluhan wartawan, tapi lewat cara yang lebih modern dan santai, sebuah podcast di kanal YouTube-nya. Dialah Mahfud MD. Kita mengenalnya sebagai pendekar hukum, mantan Menko Polhukam, mantan Ketua MK. Sosok yang kalau bicara, selalu lugas, tanpa basa-basi, dan seringkali cieleb. Dalam suasana yang lebih rileks, dengan secangkir kopi mungkin di sisinya, Mahfud MD mulai mengupas isu panas ini. Kenapa ini penting? Karena saat Mahfud yang bicara, spekulasi liar berubah menjadi analisis hukum tata negara. Ia bukan sekadar melempar gosip, ia memposisikan dirinya sebagai wasit yang paham betul aturan main di luar dan di dalam lapangan. Kredibilitasnya membuat setiap kalimatnya punya bobot. Dan hari itu, ia tidak hanya meniup peluit, tapi juga membocorkan peta permainan yang selama ini hanya bisa kita raba-raba. Sebelum Mahfud melempar nama, ia melakukan hal yang paling penting, membongkar aturan mainnya. Ia menjelaskan kepada kita semua, rakyat biasa ini, bagaimana mekanismenya menurut konstitusi. Dan ternyata, aturannya sederhana, tapi implikasinya sangat rumit. Begini kata konstitusi, yang diterjemahkan oleh Mahfud. Jika, sekali lagi jika, seorang wakil presiden berhenti di tengah jalan, maka presiden punya hak istimewa. Presiden akan mengajukan 2 nama calon pengganti ke MPR. MPR kemudian akan memilih salah satu dari 2 nama itu. Tunggu dulu, coba kita cerna. Artinya, kekuasaan terbesar bukan di tangan ratusan anggota MPR yang terhormat itu. Bukan mereka yang menentukan kandidatnya. Kekuasaan sesungguhnya ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. MPR seolah hanya menjadi pelanggan di sebuah restoran mewah, yang hanya boleh memilih salah satu dari 2 menu yang sudah disiapkan oleh sang koki istana. Mereka tidak bisa memesan di luar menu. Disinilah letak ketajaman analisis Mahfud. Ini bukan soal siapa yang paling populer atau paling hebat, tapi soal siapa 2 orang yang namanya akan disodorkan oleh Prabowo. Nah, disinilah bagian paling menariknya. Inilah bocoran utamanya. Mahfud mulai menyebut nama-nama yang menurut logikanya berada di jalur cepat. Siapa dia? Nama pertama yang paling santer disebut adalah Agus Harimurti Yudhoyono,
atau AHY. Logikanya sangat kuat. AHY bukan orang luar. Ia adalah Ketua Umum Partai Demokrat, bagian penting dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Ia juga sudah diberi stempel pengalaman sebagai menteri di Kabinet Prabowo. AHY memegang tiket emas loyalitas dan kontribusi. Mengajukan namanya adalah cara paling logis bagi Prabowo untuk menjaga soliditas koalisi. Tapi tentu bukan hanya dia. Mahfud juga menyebut nama besar lain seperti Puan Maharani dari PDIP. Meskipun saat ini berada di luar pemerintahan, kekuatan politik Puan sebagai ketua DPR dan terah politiknya tak bisa dianggap remeh. Bab ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam politik praktis, pertimbangan utama adalah kalkulasi untung rugi dan menjaga keseimbangan perahu koalisi. Ini adalah permainan catur, bukan kontes popularitas. Sebuah drama politik tentu tidak seru tanpa adanya kuda hitam. Mahfud pun melempar beberapa nama lain yang ada di benak publik. Nama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo pun muncul. Mereka adalah rival Prabowo Gibran dalam Pilpres kemarin. Dua-duanya punya basis massa yang kuat. Tapi, di sini analisis tajam Mahfud kembali bermain. Dengan lugas ia memberi catatan. Peluang Anies sangat tipis. Mengapa? Mahfud menelanjangi kenyataan pahit dalam politik kekuasaan. Popularitas saja tidak cukup. Di panggung ini, yang paling penting adalah kendaraan politik yang solid dan berada di barisan pendukung Prabowo. Anies, yang saat ini tidak memiliki afiliasi partai langsung di koalisi pemerintah, dianggap sebagai orang luar. Ini adalah pelajaran penting. Dalam perebutan kursi kekuasaan, loyalitas koalisi seringkali lebih berharga daripada jutaan tepuk tangan. Publik, pragmatisme politik mengalahkan segalanya. Anda harus berada di dalam lingkaran untuk bisa ikut bermain. Setelah semua peta dibongkar, semua kemungkinan diungkap, Mahfud MD seolah menyudahi analisisnya dan mengembalikan sorotan ke satu titik pusat, Presiden Prabowo Subianto. Semua nama yang disebut, AHY, Puan, Anies, Ganjar, hanyalah pion-pion di atas papan catur. Mereka mungkin kuat, punya strategi, dan didukung banyak orang. Namun pada akhirnya, semua pion itu baru akan bergerak jika diperintahkan oleh sang raja. Mahfud telah menunjukkan kepada kita jalan ceritanya, tapi hanya sang sutradara Prabowo yang tahu bagaimana akhir dari film ini. Ini bukan lagi soal teman atau lawan. Ini adalah soal kalkulasi politik murni. Siapa yang paling menguntungkan bagi stabilitas pemerintahan? Siapa yang bisa membantu agenda kekuasaan Prabowo berjalan mulus hingga akhir? Bola panas itu kini tidak lagi di tangan Gibran, atau MPR, atau bahkan Mahfud MD. Bola panas itu kini berada di genggaman tangan Prabowo. Pertanyaan terakhir yang sengaja dibiarkan menggantung di udara oleh Mahfud, dan kini saya lemparkan kepada Anda. Jadi, kartu siapa yang kira-kira akan dimainkan oleh Prabowo? Sekarang, saat potongan-potongan teka-teki politik ini mulai terlihat, satu pertanyaan besar masih menggantung. Siapa yang akan dipilih Prabowo sebagai pendampingnya? Kekuasaan, aliansi, dan strategi politik semua itu akan tergantung pada langkah terakhir yang diambil satu orang. Tapi ingat, dalam dunia kekuasaan, tak ada yang benar-benar pasti. Jika kamu menikmati analisis ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasimu, supaya kamu tidak ketinggalan update tentang drama politik ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Mari kita bahas siapa yang sebenarnya berada di garis depan untuk kursi Wapres, dan apa artinya bagi masa depan Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap terinformasi, tetap terlibat, dan seperti biasa, terus berpikir kritis. Saya akan menantikan pendapatmu di video selanjutnya. Jaga diri ya.